Selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bunga Trinovani Pangaribuan, MPM 2205030342, kelas 2B14 dari Universitas Quality 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup atau organisme adalah setiap entitas individual yang bisa menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Setiap organisme pasti memiliki sel. Organisme atau makhluk hidup ini diklasifikasikan berdasarkan taksonomi yang terbagi menjadi beberapa kelompok seperti hewan, tumbuhan, dan fungsi yang multiselulur atau mikroorganisme uniselulur meliputi protista, bakteri, dan archaea. Ciri-ciri makhluk hidup: yang pertama bergerak, yang kedua bernapas, yang ketiga memerlukan nutrisi, yang keempat rekreasi, yang kelima peka terhadap rangsang, yang keenam berkembang biak, yang ketujuh pertumbuhan dan perkembangan. 1. Bernapas atau respirasi. Bernapas adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida beserta uap air. Pernapasan yang menggunakan oksigen disebut pernapasan aerob. Pernapasan yang tidak menggunakan oksigen disebut pernapasan anaerob. Contohnya jamur dan bakteri. Alat respirasi yaitu paru-paru, trakea, insan, paru-paru buku, dan stomata. Yang kedua, bergerak. Manusia dan hewan bergerak secara aktif, artinya disertai dengan perpindahan. Tumbuhan bergerak secara pasif, artinya tidak berpindah tempat. Hewan memiliki alat gerak beraneka ragam, antara lain kaki pada sebagian besar vertebrata, sirip pada ikan, sayap pada burung. Mengeluarkan zat sisa. Semua makhluk hidup mengeluarkan zat-zat sisa yang berasal dari proses metabolisme yang berlangsung dalam tubuh. Zat sisa dari tubuh dikeluarkan melalui proses pernapasan, ekskresi, dan defekasi. Respirasi adalah proses pernapasan mengeluarkan zat karbon dioksida dan uap air. Ekskresi yaitu mengeluarkan urin, sedangkan defekasi yaitu pengeluaran sisa-sisa pencernaan yang berupa feses. Berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak yaitu untuk melestarikan keturunan agar tidak punah dan menambah jumlah generasinya. Perkembangbiakan terjadi atas dua, yaitu vegetatif dan genetatif. Peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Tumbuhan mereaksi adanya rangsang. Contohnya putri malu mengantupkan daunnya saat disentuh. Indra merupakan alat tubuh yang peka terhadap suatu rangsangan. Alat indra pada manusia dan hewan antara lain rangsang cahaya, rangsang getaran suara, rangsang bau, rangsang panas, rangsang rasa, pahit, manis, dan asin. Memerlukan makanan atau nutrisi. Manusia dan hewan untuk memperoleh makanan sangat bergantung pada makhluk hidup lain. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan anorganik dari sekelilingnya, dibantu oleh energi cahaya yang berasal dari matahari. Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri disebut bersifat autotrof. Organisasi kehidupan terdiri dari makhluk hidup, sistem organ, jaringan, dan sel. Pengertian organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan merupakan susunan kelompok makhluk hidup dimulai dari yang sederhana hingga yang terkompleks. Organisasi kehidupan tersebut bermula dari molekul, kemudian sel, jaringan, organ, sistem organ, dan akhirnya membentuk organisme, populasi, komunitas, ekosistem, biorma, dan biosfer. Urutan organisasi kehidupan dari yang terkecil yang terbesar. Yang pertama, molekul. Molekul adalah bahan kimia dasar penyusun kehidupan. Molekul mengalami kondensasi sehingga membentuk asam amino. Substansi kehidupan akan membentuk sel. Kedua, sel. Sel merupakan bagian struktural dari fungsional terkecil dari makhluk hidup. Sel juga merupakan kumpulan dari molekul yang membentuk organel sel dan memerankan fungsinya masing-masing. 3. Jaringan. Jaringan adalah kelompok sel yang sejenis dan memiliki bentuk serta fungsi yang sama dalam tubuh makhluk hidup. Keempat, organ. Organ adalah kumpulan beberapa jaringan yang berbeda dan saling bekerja sama untuk satu sama lain. Sistem organ. Sistem organ merupakan kumpulan berbagai organ yang saling tersusun dan berinteraksi membentuk sistem tertentu. Interaksi tersebut bertujuan untuk melakukan fungsi organ bagi keberlangsungan makhluk hidup. Contohnya sistem organ gerak, sistem organ pernapasan, sistem peredaran darah. 1. Organisme atau individu.
Organisme atau individu adalah satu makhluk hidup tunggal terdiri dari gabungan sistem organ yang bekerja sama membentuk kehidupan. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Kedua, populasi. Populasi adalah kumpulan individu dari suatu spesies yang hidup di suatu tempat dengan waktu tertentu. Contohnya sekumpulan padi di sawah, sekumpulan banteng di ladang. Satu, komunitas. Komunitas adalah seluruh makhluk hidup yang hidup di suatu daerah. Contohnya komunitas sawah terdiri dari tanaman padi, hewan kata, cacing, belalang, dan sebagainya. Yang kedua, ekosistem. Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup yang saling berinteraksi di suatu tempat tertentu yang membentuk rantai makanan. Contohnya ekosistem air laut. Yang ketiga, bioma. Bioma adalah organisasi kehidupan yang cukup beragam jenis makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Contohnya bioma padang gurun. Yang keempat, biosfer. Biosfer adalah sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antara makhluk hidup tersebut. Terima kasih.